Warahmatullahi wabarakatuh. Merespon keinginan jamaah, setiap khotib Jumat akan ditayangkan ulang di channel YouTube Masjid Al-Akbar TV. Mohon link atau alamat Masjid Al-Akbar TV seperti yang di bawah ini untuk di-share seluas-luasnya kepada umat. Mudah-mudahan kita istiqomah untuk men-share khotib Jumat di channel Masjid Al-Akbar TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jum'ah Masjid Nasional Al-Akbar rahimakumullah. Marilah dalam kesempatan yang mulia ini bersama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Kita tingkatkan kualitas syukur kita kepada Allah atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita. Utamanya nikmat iman, nikmat sehat jasmani dan sehat rohani. Dan juga nikmat kesempatan siang ini kita diberikan kenikmatan bisa melaksanakan salat Jum'ah. Dengan sebuah harapan, semoga yang kita laksanakan siang hari ini semuanya menjadi amalan sholihan makbulah. Amal soleh yang diterima oleh Allah dapat menghapus dosa-dosa kita dan dapat membuka pintu berkah dan rahmat Allah dalam hidup kita sehingga kita menjadi manusia-manusia yang selamat, bahagia dunia sampai dengan akhirat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, hari ini adalah Jum'ah yang pertama pasca Ramadan. Jum'ah yang pertama di bulan Syawal. Sesungguhnya Jum'ah inilah yang menentukan apakah kita masih bertahan seperti nuansa Ramadan ataukah menurun. Karena Syawal adalah bulan peningkatan. Satu bulan kita bersama-sama berada dalam kawah condro di muko. Pelatihan, diklat spiritual dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisakah kita mempertahankan itu? Dan tolak ukurnya adalah Jumat hari ini. Man asyraqat bidayatuh asyraqat nihayatuh. Siapa dari permulaan Syawal ini sudah baik, maka seterusnya pun dia akan baik. Kalau jaminan Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang berhasil melaksanakan puasa Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan, kayaumin waladathu ummuh, putih bersih fitrah, maka di bulan Syawal ini kita seakan diberikan tinta dan pena oleh Allah. Yang putih itu apakah tetap kita biarkan putih, ataukah yang putih itu akan kita coret-coret atau kita lukis dengan lukisan yang indah dalam kehidupan ini? Semua kembali kepada diri kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan satu hal yang harus kita cas, satu hal yang harus kita muhasabah, bagaimana setelah Ramadan lebih baik. Dari aspek apanya yang pertama kali? Dari aspek menata hati, mencapai niat yang benar-benar baik dan karena Allah. Banyak orang yang gagal beribadah, bukan ibadahnya kurang serius,
bukan ibadahnya kurang syariat, bukan ibadahnya kurang tekun, tapi banyak yang gagal ibadah karena salah niat. Mungkin kita bisa bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah yang menyebabkan amal kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawaban cuma satu, karena salah niat. Nanti di akhirat, ma'asyiral hadirin, itu ada orang yang amalnya banyak sekali. Di antara mereka ada seorang yang suka berjihad di jalan Allah. Di antara mereka ada yang suka bersedekah. Di antara mereka ada yang suka bertalabul ilmi. Bahkan di antara mereka ada yang suka membaca Al-Quran. Tapi ternyata mereka masuk neraka. Kenapa demikian? Karena salah niat. Betapa pentingnya niat ini dalam sukses atau gagalnya kita beribadah. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW pernah bercerita dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim, yang pertama kali akan diundang untuk dihisab adalah seorang mujahid, orang yang senang berjihad di jalan Allah. Kemudian dia didatangkan dan ditunjukkan semua kenikmatan amalnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada dirinya, betulkah ini amalmu? Betul ya Allah. Engkau adalah seorang mujahid? Betul ya Allah. Engkau adalah orang yang senang berjuang di jalan Allah? Betul ya Allah. Kenapa engkau berjuang? Dia menjawab, aku berjuang karena engkau ya Allah. Aku berjuang karena untuk menghidupkan agamamu. Kemudian Allah berfirman, kamu bohong. Kamu berjuang bukan karena aku. Kamu berjuang bukan untuk menghidupkan agamaku. Tapi kamu berjuang agar orang lain menyebut engkau sebagai seorang pemberani. Kemudian ditimbang amalnya dan akhirnya sang pejuang Islam ini masuk neraka. Yang kedua yang didatangkan adalah orang yang menuntut ilmu. Sehari-harinya adalah menuntut ilmu. Kemudian dia dihadirkan dan ditunjukkan kenikmatan amalnya. Apa betul ini amalmu? Betul ya Allah. Siapakah engkau? Aku adalah orang yang sering menuntut ilmu. Kenapa engkau menuntut ilmu? Kata Allah. Dia menjawab, aku menuntut ilmu karena mengharapkan ridhamu ya Allah. Aku menuntut ilmu ini agar aku bisa mengamalkan semua yang kau perintahkan kepada aku. Allah berfirman, kau bohong. Engkau menuntut ilmu agar semua orang mengatakan engkau adalah orang alim. Kemudian Allah menghisapnya dan menghitung amalnya. Dan akhirnya dia masuk neraka. Ikhwatal iman. Kemudian yang ketiga adalah orang yang ahli membaca Al-Quran. Orang yang ahli membaca Al-Quran. Dia ditunjukkan betapa besar amalnya. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa betul ini kenikmatan amalmu? Betul ya Allah. Engkau sang pembaca Al-Quran? Betul ya Allah. Kenapa engkau membaca Al-Quran? Aku membaca Al-Quran karena ingin mengharapkan ridhamu ya Allah. Allah mengatakan, kamu bohong. Kamu membaca Al-Quran hanya ingin supaya orang menyebut engkau sebagai seorang qari, sebagai seorang sang pembaca Al-Quran. Kemudian dihisab dan akhirnya dia masuk neraka. Ma'asyiral hadirin, yang keempat yang diundang oleh Allah adalah orang yang ahli bersedekah. Kemudian dia dinampakkan betapa banyak sekali kenikmatan pahala sedekahnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepadanya, benarkah engkau ini ahli sedekah? Benar ya Allah. Kenapa engkau bersedekah? Aku bersedekah ibtigha'a mardatillah, hanya ingin mengharapkan ridhamu ya Allah. Allah berfirman, engkau berbohong. Engkau bersedekah hanya karena agar orang lain menyebut engkau seorang dermawan. Ma'asyiral hadirin, apa yang lebih hebat dari amal empat orang ini? Adakah amal yang lebih hebat dari seorang pejuang Islam, seorang mujahid? Adakah yang lebih hebat amal dari seorang talibul ilmi? Adakah yang lebih berat timbangan amal kebaikan dari seorang qari'il Quran? Dan adakah orang yang paling baik melebihi orang yang ahli bersedekah? Tapi mereka tidak pernah mendapatkan nilai bobot amalnya di hadapan Allah karena satu, salah niat.
Innamal a'malu binniyah, dalam sebuah hadis yang sahih dari Umar bin Khattab riwayat Al-Bukhari. Sesungguhnya semua amal tergantung dari niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap manusia akan dinilai dari apa yang diniatkan. Faman kana hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang niat hijrahnya itu karena mengharapkan Allah dan mengharapkan Rasulullah, maka dia mendapatkan pahala dari Allah, dari Rasulullah. Faman kanat hijratuhu lid dunya au imra'atun tankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi au kama qala. Barang siapa yang berhijrah untuk mengejar dunia atau perempuan yang cantik yang ingin ia kejar, maka dia mendapatkan pahala apa yang ia kejar. Ma'asyiral hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Betapa mahalnya niat dalam sebuah ibadah. Yang salat di Masjid Al-Akbar yang mulia ini mungkin ribuan orang. Dengan takbir yang sama, dengan rukuk yang sama, dan mungkin doa yang dipanjatkan kepada Allah juga sama. Tapi ada nilai yang berbeda di hadapan Allah. Apa? Niatnya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah memberikan ilustrasi terhadap orang yang haji dan umroh. Kenapa ayat-ayat haji dan umroh selalu dikaitkan dengan kata-kata lillah? Semua harus lillah. Lillah karena Allah dan karena Allah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umroh karena Allah. Kalau kita mungkin niat puasa, nawaitu shawma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadis sanati fardhan lillahi ta'ala. Kita niat salat duhur, usolli fardhu duhri lillahi ta'ala, usolli fardhal maghribi lillahi ta'ala. Semua lillahi ta'ala. Ada apa dengan lillahi ta'ala? Itu kunci sukses dari kita beribadah kepada Allah. Seorang yang pakai ihram, artinya dia berniat untuk haji atau umrah. Pakai ihram, kemudian masuk kota suci Mekah Al-Mukarramah dan bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik. Talbiyahnya tidak hanya di lisannya, tapi talbiyahnya sampai kepada hatinya. Dia bertalbiyah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Lisannya bertalbiyah, hatinya ikhlas karena Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Allah subhanahu wa ta'ala menjawab talbiyahnya, labbaik wa sa'daik, labbaik wa sa'daik. Talbiyahmu diterima dan kamu menjadi orang-orang yang berbahagia. Haji dan umrohmu mabrur. Bukan karena talbiyahnya Pak, tapi karena keikhlasan hatinya. Yang kedua, ada orang yang sudah pakai pakaian ihram, kemudian masuk ke kota Mekah dan membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Fasih talbiyahnya, tapi hatinya bukan karena Allah. Aku haji karena status sosial, aku haji karena tetangga, aku haji karena supaya orang-orang kantor menganggap aku ini orang yang ahli ibadah. Dia membaca talbiyah lisannya, labbaik Allahumma labbaik, dijawab oleh Allah, la labbaik wala sa'daik. Tidak ada talbiyah bagimu dan kamu bukan orang yang berbahagia. Hajimu mardud, hajimu ditolak. Suatu ketika cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali Zainal Abidin, melaksanakan ibadah haji di Baitullah. Pada saat beliau tawaf bersama dengan sahabat-sahabatnya, kemudian mereka semua tertidur dan mereka bermimpi dengan mimpi yang sama. Apa mimpinya dalam tawafnya itu? Mereka tawaf di Baitullah, tetapi yang mereka lihat jamaah haji itu, jamaah umrah itu berwajah binatang. Hanya sedikit sekali mereka yang berwajah manusia. Yang tawaf itu berwajah binatang, hanya sedikit sekali yang berwajah manusia. Kemudian setelah mereka bangun, ditanyakan kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin, wahai Sayyid, kami semua bermimpi dengan mimpi yang sama. Seakan-akan kami melihat semua orang yang tawaf di Baitullah itu berwajah binatang. Hanya sedikit sekali mereka yang berwajah manusia. Kemudian Sayyid Zainal Abidin mengatakan, itulah keadaan orang yang berhaji dan berumrah. Mereka datang ke Baitullah dengan berihram, dengan bertalbiyah, tapi hatinya tidak ada sedikit pun Allah hadir. Hatinya bukan karena Allah. Ma'asyiral hadirin, inilah pentingnya niat dalam sebuah ibadah. Dalam sebuah ayat, ketika Allah subhanahu wa ta'ala pernah memberikan ilustrasi tentang orang yang ahli sedekah. Hati-hati dengan kita yang senang bersedekah. Jangan puas dulu kita bersedekah. Menangislah Anda yang sudah senang bersedekah dan bertanyalah kepada diri kita sendiri,
apakah sedekah kita ini termasuk sedekah yang disampaikan kepada Allah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah peringatkan kita dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah 264. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian hanguskan ibadah sedekah kalian, pahala sedekah kalian, bil manni wal adha, dengan cara mengungkit-ungkit dan membuat rasa sakit kepada yang disedekahi. Siapakah mereka ini? Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, yaitu mereka yang berinfak atas hartanya hanya karena pamer kepada manusia. Wala yu'minuna billahi wal yaumil akhir, dan sedikit pun mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir. Sedekah motivasinya karena pujian manusia. Sedekah motivasinya karena riak kepada manusia. Dia datangkan wartawan, dia liput sedekahnya, dia bangga ketika orang menyebut seorang dermawan. Hati-hati, padahal tidak ada sedikit pun rasa iman kepada Allah, bukan karena Allah. Bagaimana Allah menggambarkan sedekah orang yang seperti ini? Kamatsali safwanin alaihi turab, seperti batu licin yang di atasnya ada turab, ada debu, ada pasir yang lembut. Fa asabahu wabilun, kemudian menimpanya hujan yang deras. Fatarakahu solda, maka debu atau pasir itu akan hilang lenyap. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu, tidak ada sedikit pun bekas dan sisanya. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Sia-sia sedekahnya. Kenapa? Karena riya kepada manusia. Ma'asyiral hadirin, dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW juga pernah menyampaikan bahwa orang yang membunuh dan orang yang dibunuh masuk neraka. Ada dua orang muslim bertemu di medan perang. Keduanya membawa senjata dan akhirnya mereka berperang. Kemudian ada yang membunuh, ada yang terbunuh, dan Rasulullah mengatakan fal qatilu wal maqtulu finnar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Kemudian sahabat Nabi SAW bertanya, "Ya Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka kami bisa menerima karena membunuh. Bagaimana mungkin yang terbunuh juga masuk neraka? Ma balul maqtul ya Rasulullah, bagaimana yang terbunuh juga masuk neraka?" Rasulullah SAW menjawab, karena yang dibunuh pun asalnya ingin membunuh, karena yang dibunuh pun itu asalnya ingin membunuh, dan Allah menilai dengan niatnya itu. Ma'asyiral hadirin, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang cerita ketika Ka'bah mau dirobohkan, Ka'bah mau dihancurkan oleh pasukan Abraha. Di situ kemudian Allah menurunkan burung ababil dan membinasakan semua orang, baik yang kafir atau pasukan Abraha maupun yang orang-orang baik, orang-orang yang di pasar dan di jalan-jalan, semua ikut binasa. Kemudian Ibunda Aisyah mengatakan dan bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, semua orang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal di antara mereka ada orang baiknya ya Rasulullah. Ini bagaimana Allah ini ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka bersama-sama dibinasakan oleh Allah, tapi mereka akan dibangkitkan nanti berdasarkan niatnya masing-masing. Kalau kita melihat ada musibah besar di muka bumi ini seperti tsunami, gempa bumi, longsor yang korbannya 100, apakah 100 itu masuk surga atau 100 itu masuk neraka? Belum tentu, karena mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Ma'asyiral hadirin, menjaga niat dalam ibadah ini bukan hal yang mudah. Dan satu hal Pak, yang pertama harus kita lakukan adalah dengan ilmu. Orang yang punya ilmu akan dapat menjaga niatnya dengan baik. Yang kedua adalah orang yang bergaul dengan orang-orang yang soleh. Almar'u ala dini khalilih, manusia itu akan dibangkitkan, akan berkembang dengan agama temannya. Dan yang ketiga adalah dengan istiqomah. Tidak mungkin keikhlasan dalam hati kita capai tanpa istiqomah. Mungkin saja para jamaah sekalian, sekarang kita ini senang bersedekah, dan saya yakin sekali kita bersedekah tidak mungkin kita karena Allah, tidak mungkin kita ikhlas. Jangan putus sedekah, kembali bersedekah yang kedua. Mungkin yang kedua belum ikhlas, mungkin sedekah yang ketiga. Mungkin belum ikhlas, mungkin sedekah yang ke-10.
Bisa jadi ma'asyiral hadirin, kita sudah 100 kali bersedekah, tapi keikhlasan itu kita dapatkan adalah sedekah yang ke-100. Tidak mungkin orang ikhlas itu tanpa mujahadah. Tidak mungkin orang itu karena Allah tanpa perjuangan yang sungguh-sungguh. Dan perjuangan yang sungguh-sungguh itu adalah dengan istiqomah. Istiqomah atau rutin inilah yang menjadikan kita akan beribadah benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Salat tahajud yang sudah pernah kita bangun dalam bulan suci Ramadan. Ini mungkin sangat mudah ikhwatal iman. Mudah sekali salat tahajud itu. Kalau sekali tahajud mudah. Tapi bagaimana mempertahankan tahajud terus-menerus setiap malam, ini yang berat. Sedekah pertama kali itu mudah sekali. Tapi bagaimana kita mempertahankan sedekah setiap hari sampai nanti kita mati. Kalau mungkin kita sekarang atau kemarin kita waktu bulan suci Ramadan bisa mengaji Al-Quran sehari 1 juz, itu sangatlah mudah ma'asyiral hadirin. Mudah sekali ngaji 1 juz. Yang sulit adalah bagaimana kita mempertahankan 1 juz pasca Ramadan. Dan hanya dengan istiqomah inilah maka niat kita akan terjaga dan benar-benar niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala bahwa sebaik apapun ibadah kita, sesempurna apapun ibadah kita, serajin dan setekun ibadah kita, mau tahajud kita semalam suntuk, mau seharian membaca Al-Quran, tapi kalau niatnya salah, maka akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tiadalah mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ikhlas ini mudah diucap tapi berat dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari. Walaupun berat, mari kita usahakan dan sering kita berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqnal ikhlas. Ya Allah, berikan kami rizki ikhlas ya Allah. Karena keikhlasan itu adalah milik Allah. Akan diberikan kepada kita yang mau berjuang dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal ma'asyiral hadirin, ikhlas itu adalah perbuatan hati. Karena itu jangan sering diucapkan. Karena banyak sekali orang itu yang dipancing-pancing. Ketika kita sedekah atau beramal, kita ditanya oleh orang lain, apakah Anda ikhlas? Akhirnya dia menjawab, saya ikhlas. Benar mas, ikhlas mas. Ikhlas, ikhlas, ikhlas. Dia ucapkan sampai 7 kali ikhlas itu. Padahal semakin kita mengucapkan ikhlas, semakin kita jauh dari keikhlasan. Ma'asyiral hadirin, mungkin pernah sesekali ulama memberikan ilustrasi kepada kita, apakah amal kita ini ikhlas atau tidak. Ikhlas itu efeknya adalah kelapangan dan kedamaian hati. Apakah ikhlas itu? Sampai sekarang tidak ada yang bisa menerjemahkan ikhlas. Mungkin salah satu bentuk ilustrasi ulama, ditanya seorang santri, apa keadaan Anda yang dalam keseharian itu paling ikhlas itu apa? Dia menjawab, saya paling ikhlas itu Pak, kalau buang air besar. Ikhlas sekali Pak buang air besar itu. Berarti filosofi buang air besar itulah filosofi ikhlas. Apa filosofi ikhlas Pak? Orang kalau kebelet mau ke belakang buang air besar, pasti dia akan mintanya buru-buru, cepet-cepet, cepet-cepet. Karakter ikhlas yang pertama adalah dia pengen cepet-cepet sedekah, kepingin cepet-cepet salat, kepingin cepet-cepet membaca Al-Quran. Tidak mungkin orang kebelet mau ke belakang itu ditunda 2 jam, tidak mungkin Pak. Wong nek kebelet mboten kena disemayani. Harus cepat dituntaskan. 1, karakternya adalah terburu-buru dalam amal. Maka kalau Anda merasa bahwa Jumat ini ikhlas, Anda akan berangkat lebih pagi ke masjid. Kalau Anda merasa bahwa sedekah ini ikhlas, tidak menunggu sore, tapi pagi hari sudah sedekah. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang buang air selalu melihat dan mencari tempat yang tertutup. Tidak mungkin ada orang itu buang air, dia mencari tempat terbuka di perapatan atau di lapangan. Tidak mungkin. Dia pasti cari tempat di ruang tertutup. Itulah keikhlasan. Tidak mau dilihat orang amalnya. Dan yang ketiga, ketika kotoran yang ada di perutnya keluar, akan merasakan plong. Keluar dari kamar mandi. Lego nih rek. Setiap amal yang kita lakukan pasti akan berefek puas, lego. Itulah orang ikhlas. Dan yang keempat, ketika kotoran itu keluar, kita tidak akan pernah mencari kotoran kita sekarang sudah sampai di mana. Apakah sudah sampai Kalimir atau di mana? Tidak mungkin kita akan mencarinya. Kita sudah lupa bahwa kita pernah beramal kebaikan. Dan yang terakhir, ketika kotoran itu ditemukan sama orang dan orang berteriak, "Hei, ini kotoran punya siapa?" Tidak mungkin yang punya kotoran akan mengaku, "Itu kotoran saya." Itulah keikhlasan.
yang setiap hari kita belajar dari orang buang air besar. Ma'asyiral hadirin, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih indah ketika seorang ibadah, dan ibadahnya itu dibingkai benar-benar dengan hati yang ikhlas, benar-benar lillah, benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Dan janji ini pernah dan sering kali kita ucapkan dalam salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku ya Allah, ibadahku ya Allah, hidup dan matiku hanya untuk Engkau. Buktikan mulai sekarang dan sampai insyaallah nanti kita mati. Amin, Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim al jalil li wa lakum wa liwalidi wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah shalla ala nabiy qadima wa qala jalla jalaluhu 'azima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahumma 'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa an baqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'awat ya qadhiyal hajat ya ghafiraz dzunub wal khati'at ya arhamar rahimin. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa, ampuni dosa kami ya Allah, dosa ibu bapak kami, dosa guru-guru kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dosa orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kami. Allahumma ya Allah, berikan kami hidup yang barokah, rizki yang barokah, ilmu yang barokah, pekerjaan yang barokah, keluarga rumah tangga yang barokah, anak-anak cucu yang barokah. Allahumma ya Allah, jika ada yang sakit di antara kami, sembuhkan penyakitnya. Jika ada yang punya hajat, kabulkan hajatnya. Jika ada yang punya masalah, berikan jalan keluarnya. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang hatinya ikhlas menjalani ibadah dan menjalani hidup ini. Jadikan kami orang-orang yang sabar menjalani ujian-Mu, dan jadikan kami orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat-Mu. Allahumma ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang berkah dan manfaat untuk pegangan dan titian hidup kami menggapai ridha-Mu ya Allah, agar kami menjadi manusia-manusia yang selamat bahagia dunia sampai dengan akhirat. Tutup usia kami dengan membawa iman, tutup usia kami dengan membawa Islam, tutup usia kami dengan membawa amal salih, dan tutup usia kami dengan husnul khatimah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.